Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada pahala besar, ada pahala kecil. Di akhirat kelak kita akan ditimbang berat mana antara amal baik, amal buruk. Pertanyaan, adakah dalam Quran hadis menjelaskan mengenai satuan dosa dan pahala sehingga bisa ditimbang untuk menentukan berat yang mana antara dosa dan amal baik? Ulama mengambil ijtihad dari Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh bahwa kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Itu kode etiknya salah satu. Kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Man iqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau menjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada disebutkan, itu dosa kecil menurut satu pemahaman. Tapi kalau ada satu ulama mengatakan tidak begitu, yang dilihat bukan dosa besar kecilnya, tapi dilihat di mana dilakukan. Kesalahannya mungkin kecil kesalahannya, dan memang mungkin orang menganggap itu tidak salah, tapi karena disaksikan oleh alam semesta menjadi besar. Contoh, ada orang ngupil, kira-kira ngupil itu dosa enggak? Enggak, ngupil enggak dosa, orang hidung-hidung dia sendiri, tangan ngupil enggak dosa, tapi diliput oleh 7 TV stasiun swasta, bisa menjadi besar. Begitu juga orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau mau buat dosa, carilah tempat kira-kira Allah tidak melihatmu. Apakah kita berkewajiban mensolati orang yang menganut aliran kepercayaan? Mereka yang menganut aliran kepercayaan bukan muslim, maka orang non muslim tidak dilaksanakan fardu kifayah. Kalau dia bersyahadat, ada saksinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim sepenuh hati, tidak pernah ingkar, tidak kufur, tidak kafir, tidak murtad. Maka kita laksanakan 4: dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya kewajiban. Lalu kita hantar kemana? Serahkan ke keluarganya. Tak ada keluarganya Pak Ustaz, campakkan ke sungai. Apa hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam? Karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun, kafir, faulaika humuz zalimun, zalim, faulaika humul fasiqun, fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustaz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu, maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati, bagi rata harta ini, maka batal wasiat itu. Tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 2 orang. Peninggalan bapaknya 1 M, 1 miliar. Mau mereka bagi rata 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil baligh. Kalau ada salah satu yang belum akil baligh, tidak bisa. Yang kedua, bahwa kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk, sumbangan sosial, jangan dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mereka tahu jatah bagiannya masing-masing. Kalau tahu jatah bagiannya masing-masing, maka boleh dibagi rata. Tapi kalau tidak, nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya. Kemarin kamu bagi berapa? Saya cuma dapat 300 juta. Oh, coba kemarin pakai hukum faraid, kamu bisa dapat 600. Masa? Mungkin dia nggak terlalu kecewa, istrinya kecewa. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Salat hajat.
usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Enggak usah, nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat, supaya cepat kerja lillahi ta'ala, enggak usah, dalam hati aja. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah. Ayatnya terserah. Maksud ayat terserah Pak Ustaz, apa yang kau hafal itu kau baca. Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah, minta sepanjang-panjang. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah berapa lama. Karena Nabi ketika sholat malam, sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Lamanya berdoa, minta. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik, ayyaruddahu sifran, lalu balik tangan itu dalam keadaan hampa kosong. Tetap berdoa. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Istri yang sudah diponis mandul, semua berkata bahwa Sarah tidak akan punya anak. Apa terjadi? 99 tahun umur Ibrahim, tetap Allah berikan. Allah hanya ingin melihat munajat Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak mau lagi berdoa. Ente kenapa enggak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, ngapain kan? Jangan pernah, terus berdoa. Saya pernah mendengar setan paling banyak berkeliaran di pasar serta keramaian, dan di zaman sekarang pasar juga hadir dalam bentuk online dan keramaian hadir dalam bentuk sosmed. Apakah setan tersebut mengikuti perkembangan zaman? Dunia setan jauh lebih canggih daripada dunia manusia. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan. Setan, induknya iblis. Induknya itu iblis, yang tak mati itu iblis. Setan ada juga yang mati, umurnya panjang. Jangan bacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka dunia mereka jauh lebih canggih, pesawat mereka jauh lebih cepat, mobil mereka jauh lebih. Itu dialog antara Isa Daud dengan jin muslim. Judul bukunya Hiwar Ma'ajin Muslim. Buku itu tidak terkenal sama sekali di Mesir. Saya sampai di Kairo, saya lihat buku itu di bawah kaki 5, tapi di tempat kita best seller, menunjukkan orang kita suka betul dengan jin-jin. Saya terlalu sering iri hati dan banyak ghibah. Apakah itu membuat dosa saya tidak terkabul, dan bagaimana cara menghindarinya? Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal kebaikanmu, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir, susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar, 5 menit berubah menjadi arang dihembus menjadi abu, debu dihembus hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian Quranmu hilang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bersih dari hasad, insyaallah. Kiamat nanti ayat dalam Quran akan hilang. Apakah Al-Quran dalam bentuk aplikasi atau digital juga akan hilang? Kalau aplikasi dengan digital nggak nunggu kiamat, mati lampu hilang semua, hilang semua, sama HP-nya hilang sekalian. Kapan dikatakan tempat sholat itu sebagai masjid? Saya mendapat pengetahuan bahwa jika sertifikat tanah bangunannya masih atas nama seseorang, maka tidak bisa disebut masjid. Namun jika sudah diwakafkan ke umat, maka baru disebut masjid. Buka kitab Fikih Sunnah Said Sabik, Fikih Sunnah Sayyid Sabik, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ada sebuah tanah, lalu seorang yang punya tanah mengatakan kau azan di sana, dilaksanakan sholat berjamaah, maka itu secara otomatis sudah menjadi tanah wakaf. Maka tanah itu tanah wakaf. Hanya saja secara hukum nasional kenegaraan, supaya secepatnya diukur ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Setelah diukur, keluarlah sertifikatnya, lalu kemudian dijadikan wakaf ke kantor KUA terdekat. Abang mau kemana mas? Saya mau ke KUA. Jangan, mau ngurus tanah wakaf.
Tanah wakaf serahkan. Ada wakif yang berwakaf, ada mauquf alaih yang nerima wakaf, ada mauquf bih, ada tanah yang diwakafkan, ada sirat ijab qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangunan masjid karena Allah lillahi ta'ala, aku terima, maka disebut dia dengan tanah wakaf. Kenapa diurus? Negara Republik Indonesia ambil penting perkara wakaf ini karena banyak orang-orang yang dulu berwakaf, tanah itu dulu tidak ada yang laku karena tempat jin buang anak, dan dia pun mewakafkan itu ya karena tak laku itu. Akhirnya sekarang tanah itu 1 meter 15 juta, anaknya datang. Tapi kalau sudah diurus wakafnya, maka clear, selesai. Supaya jangan ada konflik antara yayasan dengan pewakaf, uruslah segera. Saya yakin yang mau pulang nih mau mengurus tanah wakaf secepatnya. Nggak apa-apa, jangan. Saya bercanda, saya nggak apa-apa, Pak. Inilah Bapak tiap kata. Kertas terakhir kepada Ustaz Abdul Somad, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustaz, saya seorang pebisnis. Suatu hari saya pernah, ini panjang ceritanya. Kalau diawali dengan suatu hari biasanya. Suatu hari, banyak lagi pertanyaan. Saya pernah membuka usaha dengan menggunakan modal dari teman-teman. Pada waktu menjalani bisnis, saya ditipu rekan bisnis hingga mengalami bangkrut, Pak Ustaz, rugi. Saya ini dengan memodal menuntut dikembalikan modalnya, padahal dia tahu saya rugi karena musibah ditipu. Tanya, apakah itu termasuk utang yang wajib dilepaskan sedangkan saya tidak mampu? Wajib kau lunasi. Tapi orang yang memberikan pinjaman ini, Allah menegur dia. Apa kata Allah? Fa in kana zu usratin, kalau dia dalam kesulitan. Hai kawan-kawan, hai dulu yang kalian meminjamkan dia modal, dia sedang dalam kesulitan. Fanaziratun ila maisarah, berikan dia sampai lapang rezekinya. Berikan dia sampai lapang. Kemarin perjanjiannya kapan? Sampai Februari 2018. Tunggu sampai 2019. Yang paling mantap ini ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Hai sahabat-sahabat yang pernah meminjamkan, kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Ayat ini dihafal oleh orang yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Jangan nanti datang kawan nagih, kapan nanti bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Apakah sah solat berhimpit karena tak cukup lagi dan saf pun tak lurus? Saf mesti lurus. Sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Tiba-tiba lagi tawaf di Masjidil Haram. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak dapat sama sekali. Wah, ini berhimpit-himpit, maka berlaku hukum darurat. Darurat tak terelakkan sama sekali. Tapi di tempat kita tak ada alasan hukum darurat, melimpah ruah. Saya di belakang ni tak dapat. Kenapa lambat datang? Apalagi hari Jumat. Tadi saya lewat jam 11, sudah ada sahabat-sahabat datang. Cepat datang. Orang yang datang pada saat pertama dapat kurban seperti seekor onta, datang saat kedua seperti berkurban seekor sapi, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, dan saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Ini dia naik khotib, baru dia naik ke atas. Jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Apakah ada hari yang tak dianjurkan untuk memotong rambut atau memotong kuku? Ada tak hari yang dilarang tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku? Menurut mazhab Syafi'i, dalam beberapa kitab mazhab Syafi'iyah, perempuan yang sedang halangan tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku. Tapi kalau rambut itu gugur atau kuku itu patah, tak perlu dia simpan lalu dibawanya mandi nanti. Ada digumpal-gumpal simpan. Kenapa nanti mandi mau ku bawa? Saya tanya langsung ke Syekh kami di Al-Azhar, namanya Syekh Said Askar. Jumpa saya di jalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fi baladi kanat imra'atun idza saqatat
Ash'aruha, kalau rambutnya gugur, au azfaruha, atau kukunya ihtafadat biha, dipegangnya, thumma tasalat biha fil ghusli, kemudian dipakainya mandi. La ya bani, kata Syed Askar, la hadza, kata dia, la syai', tidak perlu, karena ini seperti sampah saja yang gugur. Yang gugur mandi, biarkan gugur, lalu jadi tak perlu air itu disaring pula, disaring rambut, biarkan saja gugur, tapi jangan motong. Lalu kemudian anjuran, bukan larangan. Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah, kalau kalian melihat hilal dzul hijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah rambut, tahanlah kuku, jangan potong dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 10, setelah motong baru. Tapi itu tidak larangan, itu sunnah. Ada lagi larangan? Ada, ketika ihram, labbaik Allahumma umrah, sejak bertalbiyah itu tak boleh. Jangan cabut bulu hidung, tak boleh. Jangan memotong kuku, tak boleh. Jika setiap muslim akhirnya akan masuk surga, walaupun ada yang transit di neraka. Sedangkan orang yang terlahir sebagai non muslim, jika orang tersebut sampai mati masih dalam keadaan non muslim, orang tersebut nanti pasti masuk neraka. Karena ada orang yang terlahir sebagai non muslim lebih berat perjuangannya untuk menjadi muslim dibandingkan orang yang lahir sejak muslim kebetulan ikut orang tuanya. Bagaimana melihat sisi keadilan dari Allah terhadap kejadian ini? Disitulah letaknya adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berusaha dengan pikiranmu, engkau berjihad, kau cari, maka engkau lebih utama daripada mereka-mereka yang bapak ibunya muslim, terlahir sebagai non muslim di Sulawesi Utara sana, lalu kemudian mencari, tinggalkan mobil dinas, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan titel, tinggalkan jabatan rektor, akhirnya menjadi muslim bersyahadat Ustadz Yahya Walone. Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustaz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ada lagi terlahir di Tapanuli Utara, non muslim, akhirnya dia mencari, dan kemudian setelah itu dia menemukan dan dia bersyahadat. Itulah Ustadz Nababan, yang namanya bisa dibaca dari kiri bisa jadi kanan, Nababan. Akhirnya sampai suatu hari saya pun ceramah di salah satu masjid. Selesai ceramah subuh, kami pun sarapan pagi. Pas sarapan pagi sudah makan, diperkenalkan, Ustadz Somad, ya ini Ustadz Nababan. Itu yang selalu saya sebut. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok. Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah, sekali. Hadisnya mana? Ketik Subatah, sin ba alif po ta marbutoh, Subatoh tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi musafir, tak ada tempat, Nabi kencing di Subatoh. Itulah seumur hidup sekali. Adapun yang biasa jongkok. Kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit, menggumbal jadi batu. Batu itu kalau nanti dilaser pecah atau dibelah, diambil, tidak bisa digosok jadi batu cincin. Karena dia najis. Jangan bangga, mantap cincinnya apa nih? Ini batu kencing nih. Bagaimana hukum orang yang terkena najis lalu menjadi imam sholat? Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat pakai kain bernajis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang zahir, yang batin suci hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agim. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi dua, ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik, jangan sampai nanti muncul di internet Somad menghalalkan nyogok. Saya nggak mau. Tolong jangan potong-potong, ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap 3-3-nya? Iya. Saya mau daftar ya. Wanipiro. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus.
maka saat itu boleh dia bayar karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil, hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 500, istikharah. Tetap haram. Tak ada. Dah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka tiga-tiganya tidak memenuhi syarat. Dibawanya duit setengah koper. Bisa Pak? Enggak bisa. Ini Pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya. Kau bawa duit itu ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, haram semua. Kalau keras haram, zaduka haram, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Putus amal seseorang kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, bukan idza mata banu Adam. Yang bunyi nas teksnya idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya kecuali 3: sedekatun jariyah, sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, status hadis tersebut karena item 3, item diskon all item, dibelinya semua kain baju hitam. Status hadis tersebut karena item 3 seolah hanya doa anak biologis saja yang diterima, sedangkan di luar itu tidak diterima. Padahal banyak di antara kita menganjurkan doa untuk meninggal walaupun bukan orang tua. Saya tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal di Baqi, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya berdoa di Baqi, doa saya sampai apa enggak? Sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustaqirin nasallahu lana wa lanakumul afiyah. Bagi yang hafal baca itu, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sampai. Tapi katanya di sini yang sampai cuma 3. Hadis ini bukan batasan. Ini hadis bukan batasan. Hadis ini mau menceritakan amalmu yang dulu putus, engkau rajin baca Yasin, setelah mati putus. Ada orang mati baca Yasin? Enggak ada. Engkau rajin kulhu, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amalmu yang enggak putus. Mana dia? Ilmu yang kau ajarkan ini Abdul Somad, amalmu. Kalau kau mati meninggal dunia, murid-murid jamaah mengamalkan, maka enggak putus. Apalagi sedekahmu, kau bangun masjid, setelah kau mati meninggal dunia, orang tetap sholat di dalam, berzikir, baca Quran, maka tetap mengalir. Amalmu yang ketiga apa? Anakmu. Anak itu amal kita. Iya. Saya nggak paham Pak Ustadz, masa anak itu amal kita? Istrimu hamil kan karena kau beramal. Memangnya kalau kau lihat aja hamil dia? Kan tidak. Itu maknanya. Hadis ini bukan batasan bahwa hanya 3 yang sampai, tapi mau menceritakan bahwa ada 3 amalmu. Amalmu dulu sampai, anakmu itu adalah amalmu. Maka beramallah yang baik supaya anakmu baik. Syukron Pak Ustadz, afwan. Kalau dikatakan syukron, afwan. Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kamu balasan yang banyak Pak Ustadz, wa iyyakum, kamu juga. Ini disebut orang syukran senyum. Enggak apa-apa juga senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali